Dan inilah deretan informasi terpopuler di situs cnbcindonesia.com yang menjadi sorotan pasar keuangan dalam Hot News. Kini kita ke informasi yang pertama pemirsa. Pemerintahan Bangladesh bubar. Ya pemirsa, Presiden Bangladesh Mohamed Shahabuddin telah membubarkan parlemen negara itu pada Selasa kemarin. Peraih Nobel Perdamaian Muhammad Yunus ditunjuk sebagai penasihat utama pemerintahan sementara Bangladesh. Pembubaran parlemen dilakukan setelah ultimatum yang dikeluarkan oleh koordinator protes mahasiswa yang memaksa pengunduran diri Perdana Menteri Sheikh Hasina. Sehari sebelumnya, Kepala Angkatan Bersenjata Jenderal Waqar Uzzaman mengatakan bahwa militer akan membentuk pemerintahan sementara. Kemudian pada Selasa malam, delegasi mahasiswa berjumlah 13 orang bersama dengan 2 profesor dari Universitas Dhaka pergi ke kediaman Shahabuddin untuk bertemu dengan Zaman dan juga para pemimpin militer lainnya. Setelah hampir 2 jam diskusi, Nahid Islam, salah satu pemimpin mahasiswa, mengatakan telah ada kesepakatan antara semua pihak bahwa peraih Nobel Muhammad Yunus akan menjadi penasihat utama pemerintahan sementara dan pembicaraan masih akan berlanjut. Kantor Presiden juga mengumumkan bahwa mantan Perdana Menteri dan juga pemimpin oposisi Begum Khaleda Zia telah resmi dibebaskan dari penjara dan diberikan pengampunan penuh oleh Presiden. Dan kini kita beralih ke informasi selanjutnya, Amerika Serikat Rusia kian panas. Ya, jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat tertangkap terbang di wilayah Ukraina. Hal ini terjadi saat perang antara Rusia dan Ukraina masih berlanjut. Mengutip Rusia Today, 1 unit F-16 dilaporkan terbang di udara kota Odessa pada Minggu. Pesawat itu tampaknya melakukan penerbangan pengintaian di atas kota Laut Hitam. Kiev sendiri telah dijanjikan pesawat F-16 oleh aliansi pimpinan Amerika Serikat NATO. Sejumlah negara NATO seperti Amerika Serikat, Prancis, Bulgaria, Denmark, Belanda, Belgia, Kanada, dan Luxembourg. Selain itu ada Norwegia, Polandia, Portugal, Rumania, dan Swedia yang membentuk koalisi F-16 yang dimaksudkan sebagai konsorsium negara pemberi F-16 untuk Ukraina. Mereka berjanji menyediakan jet tempur kepada Kiev dan juga melatih pilot Ukraina, tetapi tanggal pengiriman tidak ditetapkan. Menurut Bloomberg, gelombang pertama jet tiba awal minggu ini meskipun jumlahnya masih sedikit. Pemimpin Ukraina Volodymyr Zelensky mengkonfirmasi pengiriman tersebut dalam sebuah pernyataan di saluran Telegram resminya. Ia secara khusus berterima kasih kepada Denmark dan Belanda atas pengiriman tersebut. Moskow juga telah memperingatkan bahwa F-16 seperti senjata barat lainnya tidak akan mengubah hasil konflik dan hanya akan memperpanjang. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan awal minggu ini bahwa tidak ada pil ajaib bagi Ukraina untuk memenangkan perang. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sosok pemimpin baru Hamas. Hamas menunjuk Yahya Sinwar sebagai kepala baru biro politiknya menggantikan Ismail Haniyeh yang tewas di Teheran. Yahya Sinwar dikenal sebagai militan garis keras. Beberapa menit setelah pengumuman ini, sayap bersenjata Hamas Brigade Al-Qassam menembakkan rentetan roket dari jalur Gaza Palestina ke wilayah Israel pada Selasa malam. Pengangkatan Sinwar diumumkan dalam sebuah pernyataan singkat oleh Hamas pada Selasa waktu setempat. Pengangkatan ini juga disiarkan di saluran media pemerintah Iran pro-Hamas. Sinwar yang dikenal sebagai pemimpin militer Hamas diyakini selama ini bersembunyi di serangkaian terowongan bawah tanah di Gaza. Ia merupakan pengambil keputusan utama Hamas di Gaza dan diyakini memegang kendali atas sekitar 120 sandera Israel yang masih dalam tahanan Hamas. Pengangkatan Sinwar juga akan makin mengkonsolidasikan Hamas di bawah kendalinya, namun naiknya Sinwar menimbulkan keraguan lebih lanjut tentang potensi kesepakatan gencatan senjata yang dapat tercapai. Pasalnya, Sinwar diyakini meluncurkan serangan 7 Oktober dari Gaza tanpa memberitahu ke pemimpin politik yang bermarkas di bawah Haniyeh di Qatar. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni ancaman baru Intai RI. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyampaikan dunia saat ini tengah dilanda 3 krisis lingkungan atau triple planetary crisis. Ketiga krisis ini adalah perubahan iklim polusi dan juga kerusakan lingkungan serta kehilangan keanekaragaman hayati. Deputi Bidang Kemaritiman dan juga Sumber Daya Alam Kementerian PPN atau Bappenas, Vivi Yulaswati mengungkapkan dampak yang ditimbulkan oleh triple planetary crisis sudah bisa dirasakan sejak 2 tahun belakangan ini, di mana tren suhu global meningkat cukup tajam, yakni mendekati 1,5 derajat Celcius.
Menurut Vivi, hal ini tentunya akan memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan manusia, mulai dari ancaman pangan, peningkatan polusi, kerusakan lingkungan, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Vivi juga menambahkan, secara global terjadi juga kompetisi terkait dengan sumber daya alam dan kondisi ini diproyeksikan di beberapa studi yang akan terus meningkat seiring bertambahnya populasi dan juga perkembangan ekonomi di berbagai negara. Oleh sebab itu, dalam waktu setahun terakhir ini, Bappenas bekerja sama dengan banyak pihak, baik kementerian, lembaga, think tank, perguruan tinggi, unsur masyarakat lainnya, untuk menyusun rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025 sampai dengan 2045.